Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Agung Setiaman dengan NIM 2282120109. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah 4C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji multikolinialitas. Uji multikolinialitas itu merupakan hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi berganda. Uji multikoliniaritas tunjukkan untuk melihat hubungan atau korelasi antara masing-masing variabel. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal yaitu variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0. Multikoliniaritas itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Regner Frisch tahun 1934. Suatu model regresi dikatakan terkena multikoliniaritas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau perfect atau pasti exact di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang dijelaskan. Kuantitatif, gejala sosial, dan angket. Karena itu, kuesioner atau variabel atau data yang diperoleh harus terlebih dahulu dilakukan pengujian pada sisi multikoliniaritas sebelum kuesioner digunakan untuk menghimpun data penelitian. Jika sebuah penelitian tidak mampu terbebas dari masalah uji multikoliniaritas, maka model regresi akan telah diujikan tidak layak dan tidak memenuhi syarat untuk sebuah penelitian. Selanjutnya ada dampak multikoliniaritas. Yang pertama ada koefisien yang tidak stabil. Multikoliniaritas dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil atau sulit diinterpretasikan. Hal ini karena variabel tersebut saling berkorelasi dan sulit untuk menentukan kontribusi masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Yang kedua ada kesulitan dalam interpretasi. Multikoliniaritas membuat sulit untuk mengetahui kontribusi individu dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen karena adanya ketergantungan di antara variabel tersebut. Selanjutnya ada yang ketiga, pengujian hipotesis yang tidak akurat, yaitu multikoliniaritas dapat menghasilkan estimasi koefisien yang tidak konsisten. Hal ini dapat menyebabkan uji hipotesis menjadi tidak akurat, sehingga membuat kesimpulan yang keliru tentang signifikan variabel dalam model. Yang terakhir ada penurunan presisi prediksi. Multikoliniaritas dapat mengurangi presisi prediksi model regresi. Variabilitas dalam variabel dependen mungkin tidak dapat dijelaskan secara efisien oleh variabel independen karena adanya ketergantungan di antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya ada metode deteksi multikoliniaritas. Yang pertama ada matriks korelasi. Itu buat matriks korelasi dari variabel independen. Yang kedua ada variance inflation factor atau VIF. Yang ketiga ada toleransi, yaitu kebalikan dari VIF. Yang keempat ada condition index, yaitu melakukan analisis dekomposisi nilai singular dari matriks desain. Yang kelima ada yang namanya eigenvalues, yaitu periksa eigenvalues dari matriks korelasi atau dan juga nilai eigen yang sangat kecil menunjukkan adanya masalah multikoliniaritas.
Dan selanjutnya ada yang namanya solusi multikolinialitas. Yang pertama ada menambahkan data yang baru. Yang kedua menggabungkan data cross section dan time series. Yang ketiga ada menghilangkan satu atau beberapa variabel bebas. Yang keempat ada estimasi regresi Ridge. Estimasi regresi Ridge adalah teknik regresi yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolinialitas dalam model regresi dengan menambahkan pembatasan atau penalti pada jumlah total kuadrat dari koefisien regresi. Ini membantu mengurangi variabilitas estimasi koefisien dan meningkatkan stabilitas model. Yang kelima ada gunakan model dengan variabel independen yang punya korelasi tinggi hanya untuk prediksi. Yang keenam ada melakukan transformasi data seperti menjadi logaritma natural atau ln dan bentuk phase difference. Yang terakhir ada melakukan outlier terhadap data ekstrim. Selanjutnya ada tutorial pengaplikasian di SPSS. Dan bisa dilihat dari output di atas, dapat dilihat bahwa nilai R-square itu tinggi 0,936 dan adjusted R-square-nya 0,875 dan nilai T-nya signifikan sehingga tidak terjadi gejala multikolinialitas. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.